Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Septian dari kelas 2D Pendidikan Jasmani angkatan 2019. NPM 192191126. Di sini saya akan mencoba menjelaskan ya materi tentang teori belajar motorik. Pada dasarnya belajar gerak atau motor learning merupakan suatu proses belajar yang memiliki tujuan untuk mengembangkan berbagai keterampilan gerak yang optimal secara efisien dan efektif. Sering dengan itu, Smith ya pada tahun 1989 menegaskan bahwa belajar gerak merupakan suatu rangkaian asosiasi latihan atau pengalaman yang dapat mengubah kemampuan gerak ke arah kinerja keterampilan gerak tertentu. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, perubahan keterampilan gerak dalam belajar gerak merupakan indikasi terjadinya proses belajar gerak yang dilakukan oleh seseorang. Dengan demikian, keterampilan gerak yang diperoleh bukan hanya dipengaruhi oleh faktor kematangan gerak, melainkan juga oleh faktor proses belajar gerak. Nah, di sini ada definisi belajar menurut beberapa para ahli ya. Yang pertama itu menurut Winkel, belajar adalah semua aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dalam lingkungan, yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengelolaan pemahaman. Menurut MSR Hilgar dalam Sumardi Surya Brata pada tahun 1984, belajar itu merupakan proses perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, yang kemudian menimbulkan perubahan yang keadaannya berbeda dari perubahan yang ditimbulkan oleh lainnya. Terus sedangkan pengertian belajar menurut Gagne dalam bukunya The Condition of Learning pada tahun 1977, belajar merupakan sejenis perubahan yang diperlihatkan dalam perubahan tingkah laku yang keadaannya berbeda dari sebelum individu berada dalam situasi belajar dan sesudah melakukan tindakan yang serupa itu. Perubahan terjadi akibat adanya suatu pengalaman atau latihan. Berbeda dengan perubahan serta-merta akibat refleks atau perilaku yang bersifat naluriah ya. Terus buat yang kedua itu ada prinsip perkembangan motorik. Prinsip perkembangan motorik ini prinsip utama perkembangan motorik anak usia dini ya, adalah koordinasi gerakan motorik baik motorik kasar maupun motorik halus. Di sini ada beberapa prinsip utama perkembangan motorik menurut Malina dan Boshart pada tahun 1991, yaitu yang pertama kematangan saraf ya. Kemampuan anak melakukan gerakan motorik sangat ditentukan oleh kematangan saraf yang mengatur gerakan tersebut. Pada waktu anak dilahirkan, saraf-saraf yang ada di pusat susunan belum berkembang dan berfungsi sesuai dengan fungsinya, yaitu mengontrol gerakan-gerakan motorik ya. Pada usia kurang lebih 5 tahun, saraf-saraf ini sudah mencapai kematangan dan menstimulasi berbagai kegiatan motorik. Otot-otot besar mengontrol gerakan motorik kasar seperti berjalan, berlari, melompat, dan berlutut. Berkembang lebih cepat bila dibandingkan dengan otot-otot halus yang mengontrol kegiatan motorik halus, yaitu seperti menggunakan jari-jari tangan untuk menyusun puzzle, memegang pensil atau gunting, membentuk dengan plastisin atau tanah liat ya. Terus yang kedua itu ada urutan. Pada usia 5 tahun anak telah memiliki kemampuan motorik yang bersifat kompleks ya, yaitu kemampuan untuk mengkoordinasikan gerakan motorik dengan seimbang, seperti berlari sambil melompat, mengendarai sepeda, dan lain-lain. Terus yang ketiga itu ada motivasi. Teori hedonisme yaitu motivasi yang berhubungan dengan senang atau gembira. Selain itu ada juga teori naluri yaitu motivasi di dalam diri manusia. Motivasi itu bersifat alami ya,
Dan motivasi inilah yang mendorong seseorang untuk berperilaku, beraktivitas untuk mencapai tujuannya. Semakin kuat motivasi seseorang, maka semakin cepat dalam memperoleh tujuan dan kepuasan. Terus ada pengalaman ya, yang keempat. Perkembangan gerakan merupakan dasar bagi perkembangan. Berikutnya, latihan dan pendidikan gerak pada anak usia dini lebih ditujukan bagi pengayaan gerak. Pemberian pengalaman yang membangkitkan rasa senang dalam suasana riang gembira anak. Terus yang kelima itu ada praktik. Beberapa kebutuhan anak usia dini yang berkaitan dengan pengembangan motoriknya perlu dipraktikkan anak dengan bimbingan guru ya. Atau kebutuhan anak-anak tersebut menurut Butcher dan Reade ya pada tahun 1959. Yang pertama ada ekspresi melalui gerakan, terus yang kedua ada bermain sebagai bagian dari perkembangan anak, kegiatan yang berbentuk drama, kegiatan yang berbentuk irama, banyak latihan motorik kasar maupun motorik halus. Terus yang ketiga itu ada aspek-aspek belajar gerak ya. Di sini ada tim penulis ya, CRI pada tahun 1997 menjelaskan bahwa anak usia 3 tahun memiliki kekuatan fisik yang mulai berkembang. Tapi tentang konsentrasinya pendek, cenderung berpindah-pindah dari satu kegiatan-kegiatan yang lain. Meskipun memiliki rentang konsentrasi yang relatif pendek, mereka menjadi ahli pemecah masalah dan dapat memusatkan perhatian untuk suatu periode yang cukup lama jika topik yang diajarkan menarik bagi mereka. Permainan mereka bersifat sosial dan sekaligus paralel ya. Pada usia ini, anak mengembangkan keterampilan motorik kasar dan melakukan gerakan fisik yang sangat aktif. Energi mereka seolah-olah tiada habisnya. Terus pada usia 5 tahun, rentang konsentrasi anak menjadi agak lama. Kemampuan mereka untuk berpikir dan memecahkan masalah juga semakin berkembang. Nah, di sini anak dapat memusatkan ya diri pada tugas-tugas dan berusaha untuk memenuhi standar mereka sendiri. Secara fisik, pada usia ini fisik anak sangat lentur ya. Tertarik pada senam dan olahraga yang teratur. Nah, terus di sini juga ada usia ya, usia 1 sampai 2 tahun motorik kasar, yaitu berjalan sendiri ya, naik tangga atau tempat yang lebih tinggi dengan merangkak, menendang bola ke arah depan, berdiri dengan satu kaki selama 1 detik, melompat di tempat dan lain-lain. Terus buat motorik halusnya itu di sini ada memegang alat tulis, membuat coretan bebas, menyusun menara dengan 3 balok, memegang gelas dengan 2 tangan, dan menumpahkan benda-benda dari wadah dan memasukkannya kembali. Terus pada usia 2 sampai 3 tahun motorik kasar ya. Di sini ada berjalan sambil berjinjit, terus melompat ke depan dan ke belakang dengan 2 kaki, melempar dan menangkap bola, menari mengikuti irama, dan naik turun tangga atau tempat yang lebih tinggi atau rendah dengan berpegangan. Terus motorik halusnya, di sini ada meremas kertas atau kain dengan menggerakkan 5 jari, melipat kertas meskipun belum rapi atau lurus, menggunting kertas tanpa pola, koordinasi jari tangan cukup baik untuk memegang benda pipih seperti sikat gigi atau sendok ya. Terus pada usia 3 sampai 4 tahun, motorik kasar dulu ya. Di sini ada berlari sambil membawa sesuatu yang ringan ya, atau bisa bola lah. Terus yang kedua itu naik turun tangga atau tempat yang lebih tinggi dengan kaki bergantian. Yang ketiga, meniti di atas papan yang cukup lebar, melompat turun dari ketinggian kurang lebih 2 cm. 20 cm maaf, di bawah tinggi lutut anak.
Yang terakhir ada meniru gerakan senam sederhana seperti menirukan gerakan pohon atau kelinci melompat. Buat motorik halusnya di sini ada menuang air, pasir atau biji-bijian ke dalam tempat penampung atau mangkuk dan ember. Memasukkan benda kecil ke dalam botol, terus menggunting kertas mengikuti pola garis lurus. Pada usia 4-5 tahun, motorik kasar menirukan gerakan binatang, pohon tertiup angin, pesawat terbang, terus melakukan gerakan menggantung, melakukan gerakan melompat, meloncat, dan berlari secara koordinasi. Motorik halus membuat garis vertikal, horizontal, lengkung, kiri atau kanan, miring, kiri kanan, dan lingkaran. Melipat terus menjiplak bentuk. Di sini terus ada lagi melakukan gerakan manipulatif untuk menghasilkan suatu bentuk. Terus pada usia 5-6 tahun, motorik kasar ya melakukan gerakan tubuh secara terkoordinasi untuk melatih kelenturan, keseimbangan, dan kelincahan. Melakukan koordinasi gerakan kaki, tangan, kepala dalam menirukan tarian atau senam. Melakukan permainan fisik dengan aturan, terampil menggunakan tangan kanan dan kiri, melakukan kegiatan kebersihan diri. Ya. Terus motorik halus menggambar sesuai gagasannya, meniru bentuk, melakukan eksplorasi dengan berbagai media dan kegiatan, menggunakan alat tulis dengan benar, menggunting sesuai dengan pola. Terus buat berikutnya itu ada poin ya, poin keempat, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi belajar gerak. Pada dasarnya yang mempengaruhi belajar gerak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Magill pada tahun 1984 ya, memahami apa yang dipelajari itu yang pertama. Terus yang keduanya ada kesempatan untuk merespon. Yang ketiga adanya umpan balik. Yang keempat reinforcement. Penjelasan singkatnya sebagai berikut ya. Nah di sini ada satu ya, memahami apa yang dipelajari. Yang kedua itu ada kesempatan untuk merespon. Yang ketiga adanya umpan balik. Nah yang keempat itu ada reinforcement. Yang kelima, poin kelima ada klasifikasi keterampilan gerak. Keterampilan gerak adalah kemampuan untuk melakukan gerak secara efektif dan efisien. Keterampilan gerak merupakan perwujudan dari kualitas koordinasi dan kontrol tubuh dalam melakukan gerakan. Keterampilan gerak diperoleh melalui proses belajar, yaitu dengan cara memahami gerakan dan melakukan gerak berulang-ulang dengan kesadaran pikiran. Kebenaran tindakannya gerak yang dilakukan. Terus di sini juga ada pengklasifikasian ya. Gerak bisa dibuat berdasarkan beberapa sudut pandang. Yang pertama itu ada klasifikasi berdasarkan kecermatan gerak. Yang kedua itu ada klasifikasi berdasarkan perbedaan titik awal. Yang ketiga itu ada klasifikasi berdasarkan stabilitas lingkungan. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.